Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Selamat datang kembali di Dapur Engine Channel. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas ya, sharing tentang bagaimana sih cara mengetahui klep pada intake manifold maupun exhaust manifold itu mengalami suatu kebocoran teman-teman ya. Yang pertama langsung saja teman-teman ya, biar nggak berlama-lama, nanti saya jelaskan cara mengetahuinya. Yang pertama adalah adanya balikan hembusan daripada intake manifold ya teman-teman di sini ya. Di sini dia bukan cuma nyedot teman-teman ya, bukan cuma vakum, tetapi pada saat kita tahan kayak gini pakai 2 jari atau 3 jari, dia akan kerasa ada tiupan ya atau hembusan balikan daripada piston pada saat langkah kompresi teman-teman ya. Di sini akan eh, kerasa ya kalau pakai tangan ya seperti ini ya. Yang pertama itu adalah masalah pada intake manifold, dan ini berlaku bukan cuman untuk mobil-mobil diesel teman-teman ya, untuk semua jenis mobil atau motor sama saja ya. Di sini ada tekanan balik daripada piston pada saat langkah kompresi teman-teman ya, bukan cuma hisapan. Yang kedua adalah getaran mesin yang abnormal teman-teman ya. Getaran mesinnya dia tidak apa namanya tidak normal ya. Maksudnya di sini tidak konstan teman-teman ya. Seakan dia akan RPM itu seperti turun naik teman-teman ya, kadang kayak gitu ya, turun naik getarannya, jadi getarannya enggak konstan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah kita cek di bagian knalpot. Nah, di sini teman-teman ya, di sini akan terjadi suatu letupan teman-teman ya, kayak knocking pada mobil-mobil bensin ya. Walaupun apa namanya nggak begitu kelihatan knocking, tapi setelah kita dekatin, kita amati kita amati, maka akan jelas kelihatan dan kedengaran di sini ada letupan ya teman-teman ya. Sama, jadi keluarnya bahan bakar itu ke knalpot itu nggak konstan juga teman-teman ya. Dan nanti akan saya buktikan bahwa ini adalah benar-benar masalah berada pada uh, klep yang mulai bocor teman-teman ya. Nah, ada beberapa faktor penyebab getaran pada mesin, suatu mesin, baik itu kebetulan ini adalah mobil-mobil diesel ya, mobil diesel. Yang pertama adalah yang pertama adalah adanya kebocoran klep ya, yang dapat diketahui di intake ataupun di exhaust berikut getarannya ya. Kemudian dari injektor teman-teman ya, dari injektor yang mampet atau kencing ya. Kemudian tekanan nozzle yang berbeda teman-teman antara silinder 1 dan silinder 2 ya. Dan seterusnya, silinder 1, 2, 3, 4 itu tekanannya berbeda teman-teman ya. Sehingga proses pengkabutannya berbeda juga. Yang harusnya misalkan rata, dia nozzle membuka atau jarum nozzle injektor membuka di 180 psi. Kemudian salah satu di antaranya adalah di 200 psi, itu akan menyebabkan suatu getaran teman-teman ya. Kemudian kebocoran salah satu kompresi ya. Nah, ini kebocoran salah satu kompresi ini di tiap silinder, karena ada 4 silinder nih ya, akan menyebabkan suatu getaran, termasuk adanya kebocoran klep ya pada intake manifold maupun exhaust manifold ya. Kemudian sistem pengapian yang terlalu maju ya, itu juga akan menyebabkan suatu getaran ya, yang abnormal ya. Napur atau istilahnya dalam mobil-mobil bensin itu adalah sistem pengapiannya yang tidak rata ya, khususnya yang belum PPTI ya teman-teman ya, mobil-mobil lama ya seperti Kijang dan sebagainya ya, Taruna dan sebagainya, yang belum
injection teman-teman ya. Baik teman-teman, akan kita buktikan, akan kita hidupkan bagaimana sih ciri mobil khususnya mobil diesel saat mengalami suatu kebocoran pada klep intake ataupun exhaust manifold. Mesin saya akan hidupkan dulu teman-teman. Nah sekarang mobil sudah saya hidupkan ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini getaran mesin abnormal teman-teman ya. Abnormal. Kemudian kita cek dari sini ya. Nah seperti ini kita cek pakai 2 jari atau 3 jari. Jangan sampai tertutup semua teman-teman ya. Di sini terjadi letupan ya, tekanan balik dari sistem kompresi ya. Ini menandakan suatu kebocoran pada valve atau klep intake manifold teman-teman ya. Ini getarannya lumayan. Walaupun misalkan teman-teman sudah mengganti udah membersihkan semua nozzle injektor ya, tapi tetap getarannya tidak konstan ya. Kalau di video nggak begitu kelihatan teman-teman ya. Kemudian kita lihat di bagian knalpot ya ke belakang. Nah ini di sini teman-teman ya. Di sini juga bisa dirasakan seperti ini. Ini ada suatu letupan ya. Ada letupan suara knalpot yang tidak rata ya, atau tidak konstan. Ya, dok 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 kayak gitu ya modelnya ya. Seperti itu. Maka dipastikan adanya suatu kebocoran ya pada exhaust manifold, klep exhaust manifold. Dan perlu ditambahkan sedikit teman-teman ya, tadi ada yang kurang. Getaran mesin bisa terjadi selain yang saya sebutkan tadi dikarenakan ya karena penyetelan klep yang tidak rata juga bisa menimbulkan suatu getaran mesin yang tidak konstan atau abnormal teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin itu aja teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton ya. Insya Allah pada video berikutnya saya akan bongkar ya kepala silindernya. Saya akan lihat, kita cek ya. Kita cek kebocorannya di mana atau di silinder berapa ya. Sekalian disekir dan dites cara mengetahui atau untuk memastikan bahwa klep berapa yang mengalami kebocoran ya teman-teman pada video berikutnya ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.